Oke, Baraya Soksi masih di podcast Suara Matraman bersama saya Najib, dan kita masih bersama Bang Haji Bintaraga, Ketua Depidar Soksi Jawa Barat. Kita sudah menyelesaikan tahapan pemilihan legislatif ya, presiden, anggota DPR RI termasuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jawa Barat tampaknya mendapatkan keberhasilan luar biasa ya. Pileg mengalami peningkatan signifikan di Jawa Barat dan pilpresnya juga dapat. Gimana perubahan itu dari berapa ke berapa sebenarnya? Ya, Kang Najib, terima kasih nih. Tahun 2024 itu kan tahun politik. Ya. Semua kekuatan partai politik berlomba ingin memenangkan pilpres, pileg maupun pilkada. Karena disitulah setiap kekuatan partai politik berikhtiar sekuat tenaga merebut kekuasaan. Ya. Itu. Bagi Golkar di tahun 2024, ya alhamdulillah ya, berkat ada dukungan rakyat Jawa Barat, ternyata di pileg 2024 ini Golkar jauh lebih mendapatkan kepercayaan dari rakyat Jawa Barat, baik dalam tingkat nasional maupun provinsi, kota, kabupaten. Di nasional kita yang tadinya 14 kursi sekarang menjadi 17 kursi kalau tidak salah ya. Di Jawa Barat yang tadinya 16 kursi menjadi 19 kursi. Bahkan di tingkat kota kabupaten penambahannya cukup signifikan, dari 185 menjadi 200 berapa, hampir 50 kursi lah Tambahannya ya. Tambahannya itu alhamdulillah sangat berhasil. Dan di Jawa Barat bagi Golkar yang tadinya mendapat dukungan 2.600.000, sekarang kan 3.300.000, 500, Beda 1 juta, lebih lumayan. tambahan suaranya. Dan ini adalah peluang bagi Partai Golkar untuk melengkapi keberhasilannya dalam pemilu 2024. Di sisi lain kita pilpresnya kan koalisi Indonesia Maju, dan kita mengusung Prabowo Gibran, alhamdulillah dengan kepemimpinan tim suksesnya Pak Ridwan Kamil mendapat suara 58%, sama dengan tingkat nasional, bahkan sedikit di atas tingkat nasional. Itu sebuah prestasi bagi Golkar, karena Ridwan Kamil kan salah satu kader Golkar, wakil ketua umum di Golkar. Sebelum kita membahas lebih tajam ke sini, nah kan Pak Haji Yod ini wakil ketua bidang keanggotaan Ya, organisasi. Itu apa yang kemarin dilakukan Partai Golkar sehingga berhasil menambah signifikan suara Ya. Jawa Barat ini? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oh ya, ke situ. Nah, di Jawa Barat kan berhasil juga, Betul. itu sampai kota kabupaten, dan sudah beberapa periode pemilu sekarang berhasil lah di bawah kepemimpinan Pak Aceh. Ya. Itu bagus Aceh saat ini dengan Pak Iswara. Ya, saya ada di dalamnya di kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat selaku wakil ketua bidang organisasi. Jadi memang partai di bawah kepemimpinan Pak Aceh sekarang itu melakukan konsolidasi dan berbagai kegiatan yang berbasis kepada keilmuan lah ya. Jadi untuk menentukan calonnya siapa, untuk legislatif, untuk menentukan calon anggota itu pilkada, bupati, wali kota, gubernur, ya, berdasarkan statistik. Jadi kita ya selain aspek lain ya. Kenapa itu hasil survei? Karena supaya bisa dipertanggungjawabkan lagi itu.
lebih independen kan, Ya. karena yang surveinya Jadi lebih saintifik itu artinya lebih kepada hasil survei. hasil survei. Dan tentu semua itu bisa dilakukan karena konsolidasi organisasi yang berhasil. Semua kota kabupaten terorganisasi dengan baik sampai tingkat kecamatan desa, lalu ada pendidikan politik baik untuk calon anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun pusat, dan semua itu digerakkan melalui kader partai yang hasilnya sangat mengembirakan. Tambahan 1 juta, lebih dari 1 juta suara ya. Dari 2 juta, 2 juta lebih, 3 sekarang juta. 3 juta. Iya. Dan keberhasilan itu semua menyadari untuk pilkada serentak harus menjadi bagian melengkapi keberhasilan itu. Jadi gubernur juga harus kita menangkan, lalu kota kabupatennya juga dari 27, 17 harus kita rebut. Kalau itu berhasil, lengkaplah keberhasilan event politik, momentum politik tadi Jawa Barat. 17 kabupaten kota itu pertimbangannya apa? Ya dulu juga kita kan udah bisa nyampe segitu, hanya dengan berbagai dinamika. Ya tentu masalahnya banyak lah. Ya. Kita sampai 16, sampai 11, 10, 9. Dan sekarang nampaknya akan tidak begitu sulit. Karena dari 27 kota kabupaten, 9 kota kabupaten Golkar sehingga menempatkan kadernya menjadi lebih. Nah, tadi terkait untuk melengkapi kemenangan Partai Golkar di pilkada. Nah, itu kan kalau kita lihat dengan 19 kursi itu tentu belum cukup untuk mencalonkan sendiri di Golkar. Kira-kira untuk membangun koalisi ini pertimbangannya apa? Apakah rujukannya ke tim lagi atau gimana coba? Yang perlu dicatat, semua kekuatan partai politik di Jawa Barat tidak ada satupun yang bisa mencalonkan sendiri. Ya. Karena persyaratannya 20% dari jumlah kursi, 120 berarti 24. Golkar punya 19 dengan Sandi 5. Ya. Bisa saja kita koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju seperti halnya dalam Pilpres. Tapi kalau menurut saya bukan tidak berarti tidak bisa koalisi dengan yang lain. Tidak harus koalisi pusat sama dan sebangun dengan daerah. Yang menjadi pertimbangan dan seberapa jauh peluang-peluang koalisi itu bisa menang. Walaupun tidak satu koalisi dalam Pilpres, bisa saja di pilkada koalisinya lain. Seberapa jauh peluang menang itu ada, kan yang harus dihitung menangnya itu. Menangnya. Oke, terima kasih Pak Haji Yod Bintaraga. Ini saya terakhir nih barangkali. Ya. Nah, ini terakhir dengan nanti akan periode ke-8 kali puluhan tahun menjadi anggota Dewan itu. Ini pertanyaan sederhana ini sih, kira-kira Pak Yod ini nanti ingin dikenal sebagai apa di Jawa Barat di sini? Nah, apa yang akan diwariskan ke Jawa Barat, legacy sebagai politikus ulung ini gimana? Ya itu kena takdir lah gitu. Semuanya juga bisa seperti itu. Tapi yang jelas yang pertama saya itu berorganisasi itu ikhlaslah, lalu menanamkan disiplin, dan saya loyal pada keputusan organisasi dan pimpinannya. Dan tentu saya menginginkan generasi penerus bagi saya. Apakah Kang Najib juga salah satu kader Sopsi? Siapa tahu Kang Najib nanti menggantikan saya jadi pimpinan Sopsi. Ya, bisa jadi anggota Dewan kalau Pak Kang Najib berminat gitu. Ya Jawa Barat lebih maju lagi lah gitu. Ya. Dan
muncul kader-kader baru dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang bernaung, berafiliasi dengan partai-partai lain. Saya kira Golkar itu tidak kekurangan kadernya, banyak. Tidak ada partai lain sebesar Golkar yang memiliki organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan. Sampai 10 organisasi yang didirikan oleh partai. Jadi Golkar sudah memberikan peluang pada generasi mudanya untuk berkiprah. Ditambah sekarang kita punya institut Partai Golkar, Golkar Institute di Jakarta. Jadi lengkaplah kader-kader. Kalau saya kan dulu otodidak, nggak pernah sekolah, tapi ikut-ikut pendidikan mulai dari tingkat RW, lurah, kecamatan, kota, provinsi, nasional, ikut saya. Luar biasa ya. Jadi itu yang ingin digelorakan ya oleh Mang Jiyo. Ya mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti lah. Dengan tadi ada 10 organisasi kan? Mungkin saya bukan yang terbaik ya, tapi kalau yang baik kenapa tidak bisa diikuti saja gitu. Kita punya sumber kader ya yang banyak sumber kader. Oke, Baraya Soksi Jawa Barat, kita kan mengenalnya ini Mang Haji Yon Mintaraga setiap 5 tahun sekali minta suara. Nah, saya nambah satu lagi. Sekarang saya minta doa. Kita semuanya doakan Mang Haji Yon Mintaraga untuk tetap sehat, mengabdi kepada masyarakat Jawa Barat, dan setia menjadi penyambung lidah rakyat Jawa Barat. Jadi Yon Mintaraga itu agak susah namanya mencarinya. Yon Mintaraga cuma satu. Yon itu kata Kiai artinya baik, bagus. Mintaraga rendah hati. Jadi sudah bagus rendah hati. Jadi walaupun sudah jadi anggota dewan yang ke-8 kali, Mang, ya jabatan pimpinan AKD dan aksi sudah diraihnya, ya saya masih tetap seperti yang dulu. Baik, Baraya Soksi Jawa Barat, terima kasih. Kita sudah bersama Pak Ketua DPD Soksi Jawa Barat, Mang Haji Yon Mintaraga, dan untuk menutup kita seperti biasa meneriakan atau memekikan semboyan Soksi kita bersama-sama. Kalau saya maju terus, lalu kita bersama-sama pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.